Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka akan menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Minta buku yang tenang. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda-bunda sekalian, akhwat wa ummahat rahimakumullah. Ayuhal kiram, Umi Indah dari marhaban li hudurikum, sugeng rawuhipun. Dan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya di majelis majelis Ta'lim As-Samara yang memfasilitasi kajian kita hari ini bersama Umi Indah dari. Marilah bersama-sama kita awali majelis ini agar lebih afdol dan lebih diberkahi Allah. Kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dan semoga dengan bacaan bismillah acara kita akan berjalan dengan lancar, diridhoi Allah, memberikan manfaat, memberikan wacana baru dan ilmu baru untuk kita semua, memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Dalam kehidupan ini kita seringkali merasakan sesuatu yang kadang-kadang membuat kita goncang. Tidak hanya saya, mungkin hampir semua manusia akan mengalami hal yang demikian. Kadang iman kita naik turun, kadang pikiran kita yang naik turun, kadang hati kita yang naik turun, dan tidak jarang ekonomi kita juga naik turun. Betul ya ibu-ibu? Tenang, ada Allah. Begitu ya Umi? Tenang, ada Allah. Ada Allah, insya Allah semua akan beres. Dan tentunya proses beresnya itu yang harus kita jalani dengan penuh ketenangan dan kesabaran. Karena akan ada ketenangan di balik setiap kegelisahan. Dan akan ada senyuman di balik setiap tetesan air mata. Jika kita selalu sertakan Allah dalam setiap langkah kita. Saya yakin, kita semua yakin bahwa hati kita, pikiran kita, dimanapun berada, kita selalu terikat dengan Allah. Kita selalu mengingat Allah. Dan itulah kunci ketenangan kita dalam menjalani hidup di dunia ini hingga menuju akhirat nanti. Dan tentu kita selalu ingat dengan zikir kita yang sering kita ucapkan secara lisan kita ataupun hati kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik, cukuplah hanya Allah sebagai pelindung kita semuanya. Karena Allah lah sebaik-baik pelindung. Kalau kita sudah punya pelindung yang sangat baik, maha baik dan sebaik-baiknya di antara semua, tentu kita sudah tidak perlu mencari pelindung-pelindung selain Allah. Apalagi pelindung dari jin. Begitu ya Umi? Nanti kita kayaknya mau singgung-singgung itu juga ya. Hati-hati ibu-ibu, masih ada yang bawa jin. Atau mungkin gamisnya yang jin ya. Tapi insya Allah hati kita sudah bersih dari jin. Begitu ya Umi ya. Apalagi ini di masjid ini, jinnya udah kabur semua. Kecuali jin-jin yang mungkin baik ya, yang masih menyertai ini. Ya baiklah, kita awali dengan pantun kita. Jalan-jalan ke kota Kediri, jangan lupa beli tahu. Yuk kita belajar bersama Umi Indah dari. Pasti kita akan mau. Betul ibu-ibu? Semangat?
Kalau saya bilang semangat, teriak Allahu Akbar, gitu ya Bu ya. Semangat, semangat, semangat. Alhamdulillah, sepertinya refreshnya sudah full charge Ustazah. Insyaallah. Dan ini bisa langsung dengan Ustazah. Dan mungkin saya tidak perlu membacakan kurikulum vitae beliau ya, karena beliau ini adalah public figure. Jadi kita semuanya tahu, kenal, baik melalui media massa ataupun media-media yang lain. Jadi insya Allah dengan kehadiran beliau di sini, Umi Indadari akan sharing informasi, sharing ilmu, sharing pengetahuan, bahkan sharing buku-buku yang ada di depan, nanti bisa kita kunjungi gerainya. Jadi dengan majelis ini insya Allah kita semuanya akan siap membuka hati dan pikiran kita untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Dan kalau ini langsung gas, oke ya Ustazah. Oke. Karena sebenarnya saya juga sungkan beliaunya baru rawuh, tapi mengingat waktu zuhur juga setengah 12 harus sudah adzan zuhur, dan ini masih juga dipakai jamaah zuhur, jadi kita tidak bisa berlama-lama. Dan waktu selanjutnya kami sampaikan kepada Ustazah Umi Indadari. Kepada beliau kami persilakan. Syukran jazakillah khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun ya. Ya, monggo. Sip. Jalan-jalan pakai baju hijau, tidak lupa pakai sepatu. Alhamdulillah sampai Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sungguh kita terus-menerus diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan segala kesempurnaannya Allah menjadikan hidup kita sebagai manusia yang penuh dosa dan banyak kurangnya harus terus merasa dicintai oleh Allah ketika setiap harinya, terutama di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini, Allah mudahkan kita dalam menjemput amal-amal soleh. Manusia banyak di muka bumi, muslimah banyak di Sidoarjo, perempuan banyak di Jawa Timur. Tapi alhamdulillah pada pagi hari ini Allah menyatakan cintanya, menunjukkan kepada kita bahwa Allah selalu bersama kita, bahkan terus membersamai kita. Buktinya pagi ini kita dimudahkan, ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di taman-taman surga. Kalau Allah sudah pilih kita duduk di taman-taman surga sesuai janjinya Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang melangkahkan kaki menuju majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan langkah kakinya ke surga. Maka ini adalah suatu kabar gembira, sebuah nikmat. Lagi-lagi saya ingatkan, kita ada di 10 hari awal bulan Zulhijjah, salah satu bulan mulia, hari-hari mulia selain 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kita pengen banget bisa melakukan amal-amal soleh. Kita ingin sekali banyak melakukan hal-hal yang membuat kita mudah masuk ke dalam surga. Dan hari ini alhamdulillahnya Allah tolong kita. Bisa apa kita kalau Allah nggak bantu gerakan tubuh kita, mudahkan hati kita, tundukkan jiwa kita untuk mau berangkat ke sini. Bisa apa kita tanpa Allah? Kalau tanpa pertolongannya, mustahil kita bisa membuat banyak catatan pahala yang akan kita syukuri nanti setelah kematian kita. Maka terus-menerus kita bersyukur kepada Allah, meskipun kita jatuh bangun dalam mengejar ridhonya, meskipun kita masih sering banyak mengeluh atas segala ujiannya, tapi lagi-lagi Allah membuktikan cintanya, kita ditolong dan dimudahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sudah dijamin sama Allah, amal pahala belum dijamin. Maka ketika Allah mudahkan kita dalam beramal soleh, ini benar-benar rezeki yang sejati. Karena nggak semua orang dijamin untuk masuk ke dalam surga.
Dan mudah-mudahan tandanya kita ada di taman surga ini, tanda Allah ridho akan memasukkan kita semuanya ke dalam surga Firdaus untuk nanti menatap wajah Allah, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang lagi-lagi saya ingin kita semuanya bersyukur kepada Allah dipilih menjadi umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita perempuan, Nabi itu istrinya banyak, bukan tanpa maksud. Dari ke-11 istri Nabi ada sifat-sifat, ada ujian, ada masalah-masalah yang mereka jalani yang bisa menjadi panduan, menjadi pedoman, membuat contoh buat kita bagaimana menjadi perempuan yang tegar, bagaimana menjadi perempuan yang tenang, bagaimana menjalani hidup sebagai seorang perempuan yang dirindukan oleh surga. Maka beruntung kita menjadi umat Nabi, karena apapun yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kalau kita lakukan akan mendatangkan pahala. Satu-satunya orang yang kalau kita ngomongin orang nggak akan jadi keburukan, tapi malah jadi rindu, malah jadi pengen baik, malah jadi semangat adalah kalau kita ngomongin Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah terus memudahkan kita dalam menumbuhkan cinta, mengamalkan sunnah-sunnah dan menyebarkan sunnah. Karena kita butuh mengamalkan sunnah. Kalau kita ngandelin yang wajib, sholat aja suka lupa rakaat ya Bu ya. Maka kita butuh mengamalkan sunnah. Cari tahu apa yang dilakukan Nabi. Dari Nabi bangun tidur sampai Nabi mau tidur lagi, cari tahu Nabi itu ngapain aja. Karena hatta kita mencontoh diamnya Nabi ketika berdebat, maka Allah hadiahkan rumah di dalam surga. Maka kalau kita bersyukur kita akan bahagia. Dan bukan bahagia dulu baru bersyukur ya. Kalau kita ngomongin syukur ini nggak kelar-kelar, dan kalau kita bersyukurnya hanya yang bisa dilihat oleh mata dan hanya yang bisa digenggam oleh tangan, maka kita akan susah bahagianya. Tapi kalau kita bersyukurnya tentang hal-hal yang bisa dirasakan oleh iman dan yang bisa membuat kita tenang ketika di akhirat, maka kita akan mudah bahagianya. Dan alhamdulillah saya bahagia sekali hari ini bisa ada di majelis taklim Samara, benar? Samara. As-Samara. Apa artinya? Sakinah mawaddah warahmah. Oh ya benar. Majelis taklim As-Samara, Masya Allah. Dan semoga terus diberkahi, dan terima kasih juga kepada DKM Masjid Ukhuwah Islamiyah, benar? Betul ya. Allah. Dan INH yang sudah membantu saya untuk hadir bersama ibu-ibu semua dan jamaah yang saya cintai karena Allah. Hari ini kita akan bicara tentang yang tenang ada Allah. Gimana rasanya Bu dengar kalimat itu? Yang tenang ada Allah. Gimana rasanya? Rasanya tenang. Rasanya tenang. Rasanya adem gitu ya Bu ya. Kayaknya meskipun ujian menyambar-nyambar, ketika ada seseorang yang bilang sama kita, nepuk pundak kita, bilang yang tenang ada Allah, itu kayak langsung tiba-tiba teduh gitu ya. Berarti terbukti apa kata Allah, hanya dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Tapi sebelum saya mulai, dan kalau kajian sama saya akan banyak nanya. Kalau saya nanya, nanti jamaah jawab ya. Sebenarnya jamaah ini nggak tenang, kenapa sih? Kenapa nggak tenang? Nggak punya uang, kan ekonomi naik turun, ya kan? Karena nggak punya uang, ya kan gitu. Karena ada sakit, nggak sembuh, nggak tenang, ya kan gitu. Apalagi karena takut suami kecatul sama yang lain gitu kan. Jadi nggak tenang, curigaan mulu nih, gitu kan. Atau apalagi takut anak kenapa gitu, anak tantrum terus gitu. Ya, banyak hal yang membuat kita nggak tenang. Dan sebenarnya nih, kalau ada orang Bu, dia kehilangan dompetnya, padahal dompetnya itu isinya ATM-nya dia satu-satunya, atau di dalamnya itu ada uang yang dia nggak ada uang lain selain di situ. Dia kehilangan dompetnya jatuh nggak tahu di mana, tapi dia punya suami kaya raya. Dia punya orang tua bos yang kalau dia minta uang akan dikasih. Kira-kira dompetnya hilang, dia khawatir nggak? Tenang ya kan? Tenang aja, ntar tinggal bilang sama suami saya pasti dikasih lagi, ya kan gitu ya. Tenang aja, ntar bilang sama orang tua saya ntar juga dikasih, ya kan gitu. Dia tenang dompetnya hilang karena dia tahu ada seseorang yang akan ngasih dia duit, ya kan gitu, yang akan ganti semua duit dia yang hilang, benar? Lalu kalau ada orang sakit,
sakit parah gitu. Tapi dia keluarganya dokter semua, bapaknya dokter, ibunya profesor, kakaknya perawat, adiknya bidan ya kan, terus omnya herbalis ya kan gitu, tabib gitu. Kira-kira dia khawatir nggak ketika dia sakit? Tenang. Nah itu orang keluarga saya orang medis semua ya kan gitu, ada perukiah lagi ya kan gitu, saya bisa dibantu, ada tabib gitu kan. Jadi dia tenang karena keluarganya semuanya orang yang bisa membantu untuk mengobati. Tenang dia ya kan gitu, meskipun dia sakitnya kelihatan parah tapi dia kayak tenang aja, keluarga saya pasti merawat saya karena mereka ahli kesehatan. Benar? Benar. Kalau ada seseorang yang dia jalan sendirian, dia takut di jalan, padahal di depan sana itu ada preman, ada orang-orang berandal-berandal gitu jalan. Tapi dia pas jalan itu dijaga sama algojo, sama bodyguard. Kemana-mana dia dijaga, dilindungin, ditemenin gitu kan ya, dijagain. Kira-kira dia ngelewatin jalan itu hatta ada kuntilanak, pocong, genderuwo gitu. Kira-kira dia takut gak? Enggak, ya kan? Karena ada yang jaga dia, karena dia bikin dia ngerasa aman. Tenang aja orang saya dijaga ya kan gitu, ngapain saya takut? Hatta ada preman, ada apa, nggak takut ya kan gitu. Apalagi itu bisa ayat-ayat, jadi kalau ada kuntilanak genderuwo dia nggak takut ya kan gitu, dia aman. Nah pertanyaannya, bukankah kita punya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha memberi rezeki, maha kaya, maha mencukupi, maha melapangkan? Benar? Jadi ketika kita ngerasa aduh duit saya kok kurang, aduh saya lagi utang, aduh kebutuhan saya banyak, tapi kok kayaknya uang saya sedikit, harusnya kita nggak perlu khawatir, harusnya kita tenang. Karena kenapa? Karena ingat kita punya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha memberi rezeki, maha kaya, maha mencukupi, maha melapangkan, maha meluaskan, maha pengasih, ya kan? Lalu ketika kita sakit, bukankah kita punya Allah yang maha menyembuhkan? Ya kan? Bahkan kita punya Allah yang maha penyayang yang akan merawat kita dengan kasih sayangnya ketika kita sedang sakit. Bahkan dalam sakit itu ada kasih sayang Allah yang luar biasa, di mana ketika kita sakit dosa-dosa kita digugurkan. Dan bukankah di dalam Islam Allah sudah menyebutkan banyak sekali cara agar kita sembuh, yaitu lewat Al-Quran, juga lewat herbal-herbal sunnah. Benar? Harusnya kita tenang. Lalu ketika kita takut, bisa nggak saya ngejalanin hidup? Aman nggak ini saya ke depannya? Apa yang akan terjadi dengan masa depan saya, suami saya bagaimana nanti dia kecantol perempuan lain, nanti anak saya gimana? Padahal kita punya Allah yang maha menjaga, punya Allah yang maha melindungi, punya Allah yang maha melihat, ya kan? Gimana kita bisa menggantungkan dan menitipkan suami dan anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita kepada Allah. Harusnya kita tenang. Tapi kenapa kita nggak tenang? Karena kadang-kadang, coba jamaah mengakui nggak? Bukan kita nggak yakin Allah itu ada, cuma kita suka nggak ngerasa Allah itu kira-kira bisa nolongin kita nggak ya? Ya nggak? Kita lupa bahwa Allah itu pasti tolong, bahwa Allah pasti bersama kita. Bener nggak? Bukan kita nggak yakin Allah nggak ada, kita yakin beriman Allah ada. Cuma kita ketika diuji tiba-tiba kita lupa bahwa Allah itu sama kita dan Allah pasti membantu menyelesaikan masalah-masalah kita. Benar? Tadi udah nyalain. Sampun, sudah dipakai ya. Karena memang Allah tuh tahu, saking taunya Allah udah dikasih tahu tadi dibacain sama MC-nya di surat Ar-Ra'd ayat 28 bahwa hanya mengingat Allah hati menjadi tenang gitu. Pertanyaannya, saya ini udah ingat Allah udah zikir saya ya, apalagi awal bulan Zulhijjah kita kan disuruh baca tahlil, tahmid sama takbir ya kan gitu. Saya udah baca istighfar terus, astagfirullah subhanallah alhamdulillah, tapi kok hati saya nggak tenang ya kan gitu ya jemaah, ya nggak? Kok hati saya nggak tenang? Saya berusaha mengingat Allah ketika sholat, ketika bacaan, ketika di majelis ilmu, saya berusaha mengingat Allah tapi takut. Kadang-kadang ketika sampai majelis taklim, lagi taklim, tenang, pulang, mumet lagi ya kan gitu. Lagi saya was-was lagi, saya khawatir lagi saya gitu. Nah kita akan membahas apa sih sebenarnya yang menyebabkan kita nggak tenang. Yang pertama, kita mau tenang kalau kita nggak benar-benar kenal siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tadi ada orang yang sakit, terus bilang, udah tenang aja, keluarga saya dokter, nanti kamu diobatin. Tapi nggak kenal
aja gitu. Kira-kira kita yakin nggak? Nggak yakin dong. Jatuh, nggak dia bohong? Bisa, karena kita nggak kenal. Kecuali kalau kita kenal, oh Teh Indah yang ngomong mau ganti duit saya, ya udah deh, iya Teh boleh, alhamdulillah kenal. Atau sahabat kita yang bilang, kalau kita nggak kenal, gimana kita tenang? Gimana bahwa dia bahwa seseorang kita ini masalahnya kadang-kadang kita itu cuma sok kenal, sok deket sama Allah, nggak benar-benar mengenal. Allah memberikan takdir berhasil masuk ke dalam surga. Kenal Allah, bagaimana cara Allah yang kalau kita nggak benar-benar mengenal Allah dengan cara Allah mencintai kita yang berbeda dengan cara manusia kalau cinta sama manusia. Kita yang maha mulia, maha suci, maha bijaksana, maha mengetahui, kita nggak tahu apa-apa. Allah itu semua. Seolah-olah cinta itu kan dengan sesuatu hal yang membahagiakan di dunia. Beda loh, manusia cinta manusia dikasih menyenangkan, dikasih hadiah, pokoknya senang ya kan gitu. Tapi sama hambanya kadang-kadang Allah kasih itu, tapi kadang juga Allah kasih air mata, Allah kasih kesedihan, kasih kepedihan, Allah kasih kehilangan, Allah kasih kekurangan. Biar apa sebenarnya? Biar kita ingat lagi sama Allah. Ingat yang menciptakan. Allah tahu benar sifat perempuan kita itu kayak apa. Allah tahu benar perangai kita itu seperti apa. Kalau kita dikasih seneng terus, kira-kira lalai nggak Bu? Contoh, ini saya waktu dikasih uji, kira sholat tahajudnya lebih khusyuk mana? Pas kan masalahnya udah selesai. Udah pas lagi ada masalah kan? Ya, ibu salah apa masalahnya udah selesai? Ketika biar ini saya selesaikan gitu, ada yang gitu ya. Ibu datang ke taklimnya lebih semangat ketika ada masalah atau ketika masalah udah selesai? Ketika ada masalah. Baca Quran busuk banget gitu. Ketika berzikir tuh ada masalah. Ketika udah masalahnya udah selesai, astagfirullah. Ya, ya kan? Waktu ada masalah astagfirullahaladzim, ya kan gitu. Begitu kan masalahnya selesai, astagfirullah. Nggak ada lah tuh lagi getaran-getaran. Kadang-kadang kita itu salah menerjemahkan cintanya Allah. Dan ketika masalah dan ujian itu datang harus Allah itu karena ada dosa-dosa yang harus aku gugurkan, karena Allah berhak mengimananku, imananku, karena surga itu bertingkat-tingkat. Iman berkilau,
Bukankah kita masuk surga karena keimanan? Di sini mungkin sudah ada hadis yang ada seorang teman yang bisa yang nggak iman kan? Iman itu luar biasa. Dan ketika diuji, sadari bahwa itu cara Allah menguji keimanan kita. Ya, kita. Maka kenapa kita nggak tenang? Karena kita nggak benar-benar mengenal Allah dengan baik. Bahwa Allah ada yang menciptakan kita, Allah yang punya surga, Allah berhak mengatur hidup kita, memberikan tidak kita yang sering perasaan sama takdir Allah. Seolah-olah ketika Allah tidak memberikan yang sesuai sama maunya kita, lalu kita merasa Allah nggak sayang sama kita. Kita merasa khawatir, apa yang akan terjadi sama saya nanti, kok saya minta A dikasihnya B, kok begitu, kan begitu. Sadar kita dengan Allah bahwa Allah salah nih, bukan ini yang aku mau, dan lupa emangnya kita ini siapa gitu. Ketika ada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, ketika ada takdir yang gak sesuai sama yang kita mau, tiba-tiba kita marah. Mungkin secara gak langsung gak marah sama Allah, sama orang yang menyebabkan kejadian itu terjadi, hal yang gak kita pengenan itu terjadi. Kita cenderung nyalahin orang lain, benar? Kita cenderung nyari siapa yang bisa disalahin karena gara-gara ini. Kita marah karena ada sesuatu hal yang tidak sesuai sama maunya, padahal yang atur hidup siapa? Allah. Kita lupa untuk ingat bahwa semua terjadi atas izin Allah. Dan kalau Allah udah kasih itu sama kita, berarti ada hikmah dan berarti ada sesuatu yang baik di balik sesuatu hal yang tidak menyenangkan itu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih tahu kita di surat Al-Baqarah ayat 155 bahwa Allah akan menguji kita dengan sedikit loh ya, kata Allah, kehilangan dan kekurangan, harta, jiwa dan buah-buahan. Lalu beruntunglah orang-orang yang sabar, kata Allah. Allah tuh udah ngasih tahu di dalam Al-Quran. Kita yang kadang-kadang gak mau tahu, ada masalah langsung nyari manusia yang lain, nyari makhluk, bukan nyari Allah. Kenapa nih? Padahal Allah udah kasih tahu dalam hidup gak mungkin baik-baik aja, gak mungkin bahagia-bahagia aja. Di surah Al-Anbiya 35, bahwa setiap jiwa akan merasakan mati, lalu kita akan diuji dengan kebaikan dan kekurangan, dan kepada Allah kita dikembalikan. Berarti selama masih hidup kita akan diuji dengan kebaikan dan keburukan, sedih dan bahagia, sakit dan sehat, kehilangan dan kedatangan, cinta dan benci. Akan selalu begitu sampai nanti kita meninggal dunia. Kenapa begitu? Karena bukan surga. Ini dunia tempat kita berjuang, bukan tempat kita pulang. Hidup kita akan baru mulai setelah kita mengalami yang namanya kematian. Bahwa sedih kita di dunia ini tidak akan selamanya, dan bahagia kita di dunia ini tidak akan selamanya. Karena bahagia yang selamanya adalah di surga, dan sedih selamanya merana ada di neraka. Adanya datangnya ujian, adanya datangnya masalah-masalah dalam hidup kita agar kita ingat ini dunia, ingat bahwa di dunia adalah beribadah, nurut sama apapun yang Allah takdirkan, yang Allah kasih, yang Allah beri, jalanin aja. Sami'na wa ata'na. Harus benar-benar kenal Allah dengan baik, bahwa Allah dengan segala kuasanya berhak memperjalankan kita dari satu takdir ke takdir yang lain, memilihkan ujian-ujian mana yang menurut Allah kita mampu dan kita bisa, agar kita mudah masuk surganya. Kalau tadi cara Allah cinta itu kan kadang-kadang Allah kasih kita ujian yang gak ngenakin, dan kita semuanya setuju, iya ya, sadar semuanya bahwa kalau Allah gak kasih kita ujian, gak kasih kita masalah, kita nanti lupa sama Allah, ya kan gitu. Itu aja berarti kan kita udah dapat sebuah kesimpulan bahwa ujianku adalah jalan hidayahku. Ingat lagi sama Allah, ya kan gitu. Lalu ketika kita diuji,
adalah cara Allah itu menggugurkan dosa-dosa kita. Karena kenapa kita nggak tenang? Kalau yang pertama karena kita nggak kenal Allah, yang kedua adalah karena dosa dan kemaksiatan kita. Karena kata Nabi Muhammad SAW, dosa itu adalah sesuatu hal yang menggelisahkan hatimu dan engkau tidak ingin orang lain mengetahuinya. Itu dosa. Maka jelas yang kedua, selain yang pertama karena kita nggak benar-benar kenal Allah, kita nggak benar-benar paham bagaimana cara Allah mengatur hidup kita. Yang kedua karena dosa-dosa kita yang begitu banyak. Tapi saya emang nggak pernah bikin dosa teh. Saya emang orang baik. Dari kecil saya pondok. Saya orangnya lurus-lurus aja, nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah saya jarin orang. Itu aja udah dosa. Kenapa? Sombong, ngerasa orang paling baik. Padahal mustahil karena hulu Bani Adam khata'. Setiap anak Adam melakukan kesalahan. Kitanya yang suka lupa. Adanya hati kita nggak tenang karena banyaknya dosa dan kemaksiatan sehingga iman kita menurun. Iman naik karena ketaatan, iman turun karena kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita yang sudah memberikan kita Islam dan iman, gak pernah pengen kita gagal masuk ke dalam surga. Lah kok dikasih hidup di dunia, harusnya mencari bekal untuk ke akhirat, harusnya di dunia ditugaskan untuk beribadah, untuk taat sama Allah, kok malah main-main melakukan dosa dan kemaksiatan. Itu pun Allah tetap cinta. Makanya sebelum meninggal sama Allah didatanginlah itu ujian-ujian, masalah-masalah biar kita gugur dosanya. Karena sadarin jamaah, setiap kita dikasih ujian dan masalah sama Allah, kita itu nggak bisa apa-apa. Pernah nggak dikasih masalah udah nyari solusi A B C D E mentok nggak ada jalan keluar? Pernah? Ketika kita udah pasrah sama Allah, akhirnya nggak ada pilihan lain, cuma sabar aja, udahlah jalanin aja, hadapin aja, sibukin sama ibadah, malah dapet jalan keluar. Pernah? Harusnya sadari selalu seperti itu. Karena sejatinya ketika kita dikasih masalah sama Allah, Allah udah kasih tahu segala musibah yang terjadi adalah akibat ulah tangan kita sendiri. Surat Asy-Syura ayat 30. Gara-gara dosa kita banyak. Gara-gara kesalahan kita banyak, usia kita terbatas, kita udah mau pulang ke Allah, tapi kok masih ada dosanya yang tercatat, masih ada dosanya yang akan kita bawa. Allah sayang, Allah cinta. Dilihat sama Allah gimana nih ibadahnya. Ya Allah, ibadahnya berantakan. Sholat sih, tapi suka nggak khusyuk, lupa rakaat. Puasa sih, tapi masih jebak gibah. Sedekah sih tapi masih suka pelit dan kecampur ria. Dia taklim sih tapi ngantukan, ya kan gitu misalnya. Dia ngaji sih tapi dia nggak paham apa yang dia baca, ya kan gitu. Ibadahnya berantakan, usianya sebentar. Bagaimana dia akan masuk ke dalam surga? Itulah cintanya Allah datang ujian biar kita sabar. Tadi Al-Baqarah ayat 155. Allah bilang kita akan diuji dengan sedikit kehilangan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan ujungnya beruntunglah orang-orang yang bersabar. Sabar itu apa, Bu? Sabar itu apa? Tidak mengadu sama manusia. Sabar itu apa? Sabar itu artinya menahan. Menahan apa? Menahan tidak prasangka buruk sama Allah atas segala takdirnya. Menahan untuk nggak marah sama apapun takdir yang Allah berikan. Menahan diri untuk bisa ridho sama takdirnya Allah. Sabar. Surat Az-Zumar ayat 10, bahwa sabar itu pahalanya tanpa batas. Bu, jamaah, ini saya tanya. Kalau tadi musibah terjadi akibat dosa kita banyak banget, Bu. Terus didatengin sama Allah ujian yang besar untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Lalu saat ujian itu kita sabar dan pahala sabar itu tanpa batas, kira-kira selesai nggak, Bu? Selesai. Karena sejatinya datangnya ujian kan agar kita menggugurkan dosa-dosa, dan ketika kita sabar Allah berikan pahalanya tanpa batas. Berarti terhapus nggak dosa-dosa kita? Terhapus.
terus. Dan Allah nggak pernah nyusahin hambanya ketika Allah kasih ujian. Allah bilang wasta'inu bisobri was sholah. Al-Baqarah ayat 45. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Tapi apa yang dilakukan manusia ketika diuji, ketika dikasih masalah? Dia nggak tenang, dia lari ke sana ke sini, curhat ke makhluk, curhat ke media sosialnya. Bahkan ada yang sampai ke dukun segala, naudzubillah ya kan gitu. Udah masalahnya ada, gangguan jin pula ya kan gitu. Jadi malah berantakan. Padahal Allah bilang udah kalau ada masalah kamu sabar dan sholat. Kenapa sabar dan sholat gitu? Sabar tapi sabar tuh susah teh ya kan gitu. Gimana sabarnya? Saya ini udah sabar. Ujiannya tuh udah dulu, sekarang saya udah sabar, nggak bisa karena sabar itu terjadi pada hentakan pertama kejadian dan kita sabar. Dan Allah nggak pernah kasih amalan tanpa diajarin, tanpa dikasih tahu caranya gimana. Gimana caranya sabar? Allah Subhanahu wa taala udah kasih tahu. Kalau tadi 155 Al-Baqarah itu Allah bilang beruntunglah orang-orang yang sabar ketika diuji. Ayat 156-nya Allah kasih tahu, yaitu kata Allah, orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan hanya diucapkan ketika ada orang meninggal, dan harus paham innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu artinya apa? Bahwa sesungguhnya terjadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau kita ngucapin itu dan kita sadar, oke, ini ujiannya dari Allah, Allah yang tahu solusi yang terbaik, maka saya serahkan lagi sama Allah. Ya udah ya Allah, terserah Engkau deh mau ngatur aku gimana. Yang penting akhirnya surga. Ini akan selesai kan? Itu kalimat sabar. Jadi nggak usah mikir masing-masing. Ketika ada takdir yang nggak sesuai, ada masalah datang, langsung ngucapin kalimat istirja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah pengen kita cepat-cepat ingat Allah, karena pertolongan itu semakin cepat kita mengingat Allah, semakin cepat pertolongan itu datang. Tapi semakin lambat kita ke Allah, semakin kita ke makhluk dulu, semakin kita ke yang lain. Bukan berarti Allah nggak tolong, Allah tolong tapi lama. Dinanti-nantiin juga sama Allah. Udah kamu ada masalah bukan ke aku dulu, kata Allah, kamu ke makhluk dulu. Lagian Bu, coba diingat-ingat ya. Ini kan saya lihat kayaknya wajah-wajah yang pernah ujian, ya kan? Berat banget kayaknya udah pengalaman banget sama ujian, ya kan gitu. Udah berapa kali diuji, berkali-kali kan? Ibu inget gak sih yang dulu ujian yang ibu itu nangis-nangis banget? Yang waktu hari itu ibu rasanya dadanya sempit, sesak, kayaknya disamber petir gitu rumah. Karena berat banget, tiap hari nangis sama Allah gitu, berat sekali ujiannya. Tapi ujian selesai gak? Selesai kan? Yang waktu itu ibu pikir ini berat banget, aku gimana, ya kan gitu. Tapi akhirnya selesai nggak Bu? Selesai kan? Abis itu ada lagi kan? Lagi berat juga kan Bu ya? Tapi juga nggak? Selesai ya kan gitu. Harusnya kita ini mengambil hikmah. Kalau yang dulu itu aja seberat itu saya bisa dan saya tangguh, berarti ujian yang lainnya pun Allah nggak akan ninggalin saya. Allah akan tolong saya. Saya cuma harus hadapin. Karena Allah janji, Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah janji setiap ujian kita pasti mampu. Allah tidak akan menguji melebihi kemampuan kita. Masuk ke dalam surga, aku udah sediain sebuah tempat, kata Allah, yang isinya bahagia kekal abadi selama-lamanya. Di dunia memang tempat kamu bersabar, karena nanti masuk ke dalam surga pun kita akan disambut dengan sapaan salamun alaikum bima sobartum. Salam untuk kalian atas kesabaran kalian. Tapi lagi-lagi pertanyaan saya mah sama, sabar dah susah, ya kan? Gimana caranya sabar, ya kan gitu? Saya ulangi, Allah nggak pernah kasih amalan kalau itu nggak dikasih tahu cara. Kalau tadi saya bilang bahwa sabar itu ya kan gitu. Sabar itu berusaha untuk terus berprasangka baik sama Allah, berusaha untuk nggak marah sama takdirnya Allah atau nggak terima sama Allah. Dan kita harus saya tanya nih Bu,
bukankah sepanjang hidup kita, bukankah semua ibadah kita ini adalah sabar? Allah itu ngelatih kita terus loh lewat kewajiban-kewajiban yang Allah kasih. Cuma kitanya ini nggak sadar bahwa itu adalah cara Allah melatih kesabaran. Contoh, coba ini diresapi ya. Bukankah dalam setiap sholat Allah ngajarin kita Assalamualaikum dah. Boleh? Kak, boleh. Jelas kita sedang bicara sama Allah. Kita lagi ngomong sama Allah. Allah bicara. Sholat kan berulang. Wah, capek banget kayak olahraga ya kan gitu. Cepet banget, malah kalah kali orang olahraga saking cepetnya misalnya. Boleh nggak boleh. Rasul melarang kok orang yang sholatnya kayak matok ayam lagi matok, ayam lagi makan, nggak boleh. Harus sabar, bahkan gerakannya pun harus. Kalau itu kan ada namanya tumak ninah apa? Diam sejenak. Jadi kalau misalnya kita habis baca Al-Fatihah, habis baca surat, misalnya kufuwan ahad Allah, nggak boleh loh Bu. Allahu kufuwan ahad. Diam sejenak. Baru Allahu akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Diam sejenak baru sami Allahu liman hamidah. Tenang. Sabar sholatnya. Berasa dalam sholat Allah ngajarin sabar? Berasa ya? Makanya kalau kata Allah wasta'inu bisabri wassalah, mintalah sabar, pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Karena dalam sholat ternyata Allah sedang semakin sabar kita, maka kita akan semakin mudah sabar di luar sholat. Praktekin aja. Saya coba praktekin ini karena saya dapat nasihatnya dari salah satu guru saya. Benerin sholatnya, sabarin, mudah sabar. Praktekin ke anak saya. Tiba-tiba suatu hari anak saya seminggu nggak stabil. Saya bilang sama anak saya, adik coba sholatnya yang sabar. Soalnya Umi lihat adik ini marah-marah terus loh. Sholatnya yang sabar. Akhirnya dia coba untuk sabarin sholat. Tanpa saya bicara lagi, dia udah mulai stabil ininya, emosinya. Lebih nurut, lebih adem gitu di rumah. Itu aja saya praktekin ke anak dan ke diri saya sendiri. Jadi memang terbukti, wasta'inu bisabri wassalah, sabar dan sholat. Ternyata dalam sholat Allah mengajarkan kita sabar. Terus puasa, emang puasa itu bukan sabar? Sabar banget, apalagi kayak buat saya Bu, paling jujur puasa. Kenapa? Karena saya ini ngemilan, seneng banget, my love language is food is my love language. Jadi kalau makanan itu adalah bahasa cinta saya, ya kan? Susah banget gitu. Suruh puasa bukan ujian sabar, boleh makan dari dalam banyak larangan-larangan yang dia tadinya boleh jadi nggak boleh. Jadi puasa sabar bukan? Sabar. Lihat Allah ngajarin kita sabar lagi, benar? Sedekah, emang sedekah bukan amalan sabar? Sabar banget Bu, duit kita, ya kan gitu. Yang dikasih duit sama laki kita jualan, ya kan, misalnya kita dapet duit, dan kita kasihin orang, ya kan gitu. Kasih ke anak yatim, kasih ke Palestina, ya kan gitu. Kasih ke santri penghafal Quran, kasih ke orang yang membutuhkan, ya kan. Kalau nggak modal sabar, nggak mau kita sedekah, ya kan. Berasa sekarang ternyata Allah itu ngajarin kita banget untuk sabar dalam tiap ibadah yang kita lakukan. Taklim, emang bukan amalan sabar ini? Sabar Bu, datang ngantuk, ya kan gitu. Terus belum lagi nanti pengen ngobrol sama temen, ya kan gitu. Apa sabar, pengen cepet-cepet pulang atau apa, sabar gitu, ya kan gitu. Semua ternyata ibadah ini Allah ngajarin kita untuk sabar. Maka semakin baik sabar kita dalam beribadah, semakin baik kita sabar ketika dikasih ujian sama Allah. Makanya ketika diuji Allah tuh nggak nyuruh kita ngapa-ngapain. Udah sabar sama sholat, kata Allah kan, udah ibadah aja.
Karena ketika kita diuji, bukan tentang kapan ujiannya selesai, Bu. Saya ulangi ya. Ini kan yang suka bikin kita nggak tenang itu kan ketika dapat ujian, ini selesai nggak sih ujian saya? Bener? Ya kan? Yang bikin kita khawatir, resah, selesai nggak ujian saya? Ditolong nggak saya? Kan begitu ya? Karena sejatinya bukan tentang kapan ujiannya selesai. Lupa tadi nih wajah-wajah penuh ujian. Berapa kali diuji? Selesai kan? Karena bukan tentang kapannya, tapi apa amal solih yang bisa kita lakukan selama ujian itu berlangsung. Saya ulangi, ketika diuji, ketika ada masalah, bukan tentang kapan selesainya, tapi amal-amal solih apa yang bisa kita lakukan selama ujian itu berlangsung. Karena masalahnya pasti selesai, tapi apakah pahala dan surga kita dapatkan? Karena ada orang yang masalahnya selesai, tapi dosa dan neraka yang dia dapatkan. Naudzubillah. Sama-sama masalahnya selesai karena Allah nggak pernah jahat. Allah nggak pernah nyanyain hambanya, nggak pernah. Kalau dikasih masalah mesti selesain sama Allah. Cuma pertempuran kita adalah bisakah masalahnya selesai dan pahala kita dapat, surga kita dapat, ridho Allah kita dapat. Makanya jangan cari solusi yang masalahnya selesai tapi bikin Allah murka, dosa dapat, neraka dapat. Naudzubillah. Paham maksud saya sekarang? Karena Allah nggak pernah sejahat itu. Allah itu udah milih kita dari 7 atau 8 miliar manusia di muka bumi, Bu. Banyak banget kan, Bu? Kok kita nih yang dipilih hambanya? Mohon maaf ya, alhamdulillah kita bukan Yahudi tuh yang lagi bantai Palestina ya kan? Kejamnya ya Allah. Tadi malam saya lihat video itu bisa kebelah-belah mungkin apa dibom. Kalau saya punya teman yang biasa bantu di Gaza, Dr. Abu Malik, lagi kirim air, Bu. Kita kan biar rutin kirim air ke Gaza ya. Dia buat saudara-saudara di sana. Lagi bawa mobil, bawa air. Tiba-tiba itu roket dijatuhin tepat di mobilnya, Bu. Meledak itu mobil. Pecah badannya, Bu. Allahumma firlahu warhamu wa'afiru wa'afiru. Kejam gitu. Kita itu orang Islam. Dipilih sama Allah jadi hambanya Allah. Dikasih kasih sayang. Kita nggak boleh menumpahkan harta, darah saudara muslim kita, darah orang lain secara kejam gitu, nggak boleh kan. Kita ini dipilih Allah, Bu, jadi hamba Allah, bukan hamba yang lainnya. Dari 8 miliar manusia, Allah yang kasih kita Islam, dipilihnya kita, dikasihnya kita iman. Iman ini fungsinya biar kita taat sama Allah, biar kita mau ibadah. Kalau nggak ada iman, coba sadarin ya. Kalau kita nggak ada iman, mau nggak kita sholat? Nggak mau kita sholat. Karena kita ada iman, kita yakin Allah itu adalah Tuhan kita. Kita ada iman, nanti ada kiamat, ya kan gitu. Maka kita mau, kita berjuang ibadah, benar? Kalau nggak ada iman, nggak mau kita ngelakuin amal soleh. Nah Allah tuh udah kasih itu buat kita. Padahal, Bu, berapa banyak kita udah bikin salah. Berapa banyak kita udah prasangka buruk sama Allah. Berapa kali kita lalai. Berapa kali kita milih nafsu daripada milih keimanan. Ada nggak orang yang lebih soleha dari kita? Banyak, Bu, ya nggak? Yang lebih baik dari kita banyak nggak? Banyak dari 8 miliar manusia itu. Tapi kok sampai sekarang Allah masih kasih kita iman, masih kasih kita Islam? Atau nggak baik coba Allah? Bisa nggak Allah tiba-tiba matiin kita pada saat kita bilang, ya Allah kenapa aku diginiin, tak mati? Bisa nggak? Tapi buktinya sekarang apa? Allah masih kasih kita hidup kan? Allah masih kasih kesempatan, ya Allah hambaku ini. Tapi diingatkan lagi, dikumpulkannya kita di majelis taklim as-samara ini supaya ada yang saling mengingatkan akan kesabaran wa tawassaw bis sabar. Allah nggak pernah pengen kita sengsara. Kita yang sering nyengsarain diri sendiri. Nggak tenang karena nggak benar-benar kenal Allah. Nggak tenang karena banyaknya dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan tanpa kita sadari maupun yang kita sadari. Jadi apa yang bisa kita lakukan selanjutnya biar kita ini selalu tenang? Jangan lupa bahwa di dunia ini tempat kita meninggal dan tempat kita berjuang. Bahwa ada hak akhirat.
ini makhluk surga. Ingetin Bu, kita ini makhluk surga. Suatu hari kita akan pulang, dan pulang kita nggak boleh nyasar, pulangnya harus pulang ke surga. Makanya kalau kata Rasul, ada orang-orang yang dia sebenarnya dia terlihat seperti ahli surga padahal dia ahli neraka. Ada orang-orang yang terlihat seperti ahli neraka padahal dia ahli surga. Kita sekarang ini Bu, cuma beda dosa sama beda ujian. Setuju? Cuma beda dosa sama beda ujian. Makanya nggak boleh merasa lebih baik dari orang lain. Bahkan kita nggak boleh ngejudge dosa yang orang lain lakukan. Nah, nanti kita akan diuji melakukan tersebut, ya kan gitu. Naudzubillah. Nggak boleh menghina orang yang berbuat kemaksiatan. Kita nggak pernah tahu nanti depannya dia dapat hidayah, ya kan gitu. Lalu dia bisa lebih baik. Cuma beda dosa dan beda ujian. Tugas kita sama-sama saling mengingatkan tentang kebenaran bahwa ini dunia tempat kita harus istiqomah berada di jalan Allah, dan surga harus menjadi tempat kita pulang. Ingat, hidup kita baru berawal ketika kita mengalami kematian. Di sini bukan tempat kita main-main, bukan kita minta bahagia terus, mustahil. Bahkan sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu membuka peluang banyak amal. Ketika ada hal yang tidak kita sukai, membuat kita bersedih, membuat kita terluka, membuat kita kehilangan, membuat kita menangis, itu adalah peluang pahala sabar. Ketika ada hal yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang membuat kita tersenyum, membuat kita bahagia, itu adalah peluang pahala syukur. Dan kita sebagai manusia tidak bisa lepas dari dosa. Ketika kita berbuat maksiat, cepat-cepat bertaubat. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, itu adalah kunci bahagia. Ketika diuji dengan hal tidak menyenangkan, kita bersabar. Diuji dengan hal yang menyenangkan, kita bersyukur. Dan ketika berbuat kesalahan, cepat-cepat bertaubat. Ini modal kita jalan ini hidup. Karena sejatinya hidup itu aja. Sabar, syukur, taubat. Coba sadarin. Hidup ini tentang sabar, syukur, taubat. Dan saya ingatkan kembali, ingatin diri saya juga. Sebenarnya ujian paling berat itu adalah ketika kita dapat kenikmatan. Benar? Bisa nggak ketika masalahnya selesai, khusyuknya sama waktu kita dapat masalah? Bisa nggak ketika kita masalahnya selesai, kita bilang sama Allah, saya akan menambah ketaatan saya ya Allah, karena Engkau sudah menyelesaikan masalah saya. Karena bersyukur itu nggak cukup dengan kita bilang alhamdulillah udah selesai, santai. Nggak bisa. Bersyukur itu kita menggunakan kenikmatan yang Allah kasih untuk menambah ketaatan kita. Kalau masalahnya selesai, langsung bilang sama Allah, ya Allah, kemarin saya sholat duhanya 2 rakaat, masalah saya selesai, makasih ya Allah, sekarang saya duhanya 4 rakaat deh. Saya nggak pernah tahajud, sekarang saya mau tahajud deh. Sekarang kemarin saya kalau sedekah sehari 10.000, sekarang 20.000 deh. Nambah. Jadi ketika nikmatnya bertambah, amal solihnya juga bertambah, bukan malah menghilang. Udah biasa lagi, ada masalah baru lagi gitu. Jangan. Kita harus naik kelas, ya kan gitu. Kita harus berubah. Kita harus perbaikin kesalahan-kesalahan kita. Terutama kesalahan ketika kita dikasih nikmat sama Allah, tambah nikmatnya. Selama kita masih bisa sholat, selama masih bisa zikir, selama masih bisa baca Quran, masih bisa ketaklim, masalah apapun beres insya Allah. Minimal hari itu Allah tolong kita sholat, gak usah khawatir jalanin hidup. Bukankah hidup kita untuk ibadah, ya kan? Jadi apapun ujian kita, apapun masalah kita, selama masih bisa sholat, Bu, tenang aja. Kan Allah udah janjiin tadi, wasta'inu bisobri washolat. Sabarin sholat. Bu, saya pernah 15 menit lagi. Saya pernah ngalamin ujian berat banget. Menurut saya ya, kan ujian kita mah berat-berat. Masing-masing dari kita biasanya kalau ada yang curhat berat, beratan saya gitu kan ya. Kita merasa ujian kita paling berat dari orang lain gitu. Nah menurut saya ini ujian saya. Kalau ditanya ujian teteh apa yang paling berat, adalah ketika saya diuji tidak bisa sholat, ketika saya mengalami gangguan jin sihir. Waktu itu lagi kena sihir ya, mungkin ada yang tahu, lagi kena santet. Lalu
saya juga nggak bisa ceritain sama semua orang karena bisa saya dibilang halu, tapi saya lihat ada ular yang gigit saya, bekasnya ada, ularnya nggak ada, abis digigit saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa gerakin badan saya nggak bisa gerakin tangan kaki saya nggak bisa bangun untuk berwudu, saya nggak bisa bangun untuk sholat, dan yang hanya bisa saya lakukan adalah mengedipkan mata. Dan kalau ditanya momen apa yang paling sedih dalam hidup saya adalah ketika saya cuma bisa sholat dengan kedipan mata. Yang dulu dari saya kecil ada orang yang suka nasehatin sholatlah walau hanya kedipan mata. Saya takut bagaimana mungkin saya bisa menjemput pertolongan Allah, saya nggak bisa sholat. Lalu tiba-tiba saya teringat kalimat itu dan benar Bu. Akhirnya kan refleksi diri, barangkali selama ini sholat saya nggak benar. Bu, kalau ibu masih ada masalah dan ibu masih bisa berdiri, masih bisa mengangkat tangan Allah Akbar, masih bisa rukuk, masih bisa nih naruh kepala di dalam untuk sujud, masih syukur Bu, alhamdulillah. Karena hancurnya hidup ketika kita nggak bisa melakukan gerakan sholat, hancur hati Bu. Saya pernah kehilangan suami, saya pernah kehilangan harta, saya pernah kehilangan orang-orang yang saya sayangi, teman-teman saya ketika banyak hal. Tapi kalau ditanya paling hancur tuh apa teh? Ketika nggak bisa sholat dengan sempurna. Jadi apapun masalah ibu, selama masih bisa sholat dengan sempurna itu anugerah. Betapa lemahnya diri ketika sholat cuma Allahu Akbar pakai mata Bu, cuma kedipan gini bulu mata doang yang gerak, bahkan lidah itu keluh, nggak bisa gerak, kaku, nggak bisa, wudu nggak bisa, tayamum nggak bisa dibantuin, ya orangnya ada yang bantuin saya sholat, nangis Bu, nggak bisa apa-apa, air matanya grobios, Allah baca sholatnya nggak bisa lagi disirin tuh, nggak bisa, dalam hati bisanya. Terus Allah bersujud dengan itu hancur hidupku. Dan ujian banget kayak bagaimana sih bisa menjemput pertolongan Allah sedangkan sholat saja begini. Makanya sekarang tuh kalau lagi sholat tuh kayak ya Allah alhamdulillah, kayak saya nggak butuh apapun deh, yang penting Allah mudahin saya sholat aja udah alhamdulillah. Kebahagiaan bukan lagi di harta, di kehadiran apa segala macam, enggak. Kebahagiaan itulah ketika saya bisa sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini yang saya butuhkan. Saya nggak butuh apapun, saya nggak butuh siapapun, saya cuma butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah merasakan pahitnya hidup ketika Allah cabut nikmat sholat. Kelihatan remeh ya Bu, Allahu Akbar remeh ya Bu kelihatannya. Tapi percayalah, hancurnya hidup, hilangnya kebahagiaan dalam hidup ketika kita hilang bisa untuk mengangkat tangan sholat, ngerasa paling berdosa di muka bumi, merasa paling hancur, ngerasa paling gak berdaya. Dan saya gak pengen ibu-ibu ngerasain ke saya. Nikmatin sholat Bu. Apapun masalah yang terjadi sama masih punya Allah, selama kita masih bisa sholat, kita akan baik-baik saja. Karena sesungguhnya pertolongan Allah itu secepat kita cepat-cepat berwudu dan menggelar sajadah untuk minta pertolongan sama Allah. Semakin lambat kita ke Allah, semakin lambat pertolongan Allah. Karena sejatinya Allah nggak pernah nyanyiin kita. Kalau Allah udah pilih kita jadi hambanya, syukurin itu, syukurin. Kita ini hambanya Allah yang maha sempurna, maha kuasa, maha raja, maha suci, maha mulia, maha memberi rezeki, maha segalanya. Kita ini dipilih sama Allah langsung jadi hamba Allah. Jadi harusnya kita nggak usah takut, nggak usah khawatir dalam menjalani apapun yang udah Allah berikan sama kita. Udah sami'na wa ata'na, nurut sama Allah, takwa, jalanin perintah Allah, jauhi larangannya, nanti Allah kasih jalan dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Hadapin karena kita pasti mampu. Al-Baqarah ayat terakhir. Sadarin bahwa semua yang terjadi adalah akibat dosa. Asyura ayat 30. Nikmatin karena ini pasti baik buat kita. Al-Baqarah ayat 216. Dunia tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal, dan surga adalah tempat kita kembali. Dan ketika Allah udah pilih kita dari 8 miliar manusia jadi hambanya, Allah gak pernah pengen kita gagal untuk masuk ke dalam surga. Jadi tenang jalani hidup. Karena siapa? Karena kita punya Allah, karena kita dipilih sama Allah. Dan jangan hinakan diri kita sendiri dengan meragukan kekuatan dan kebisaan Allah dalam mengatur hidup kita. Jangan lagi-lagi jadi Tuhan. Berapa kali jadi Tuhan? Berapa kali sombong? Ketika diuji hal yang gak ngenakin, kenapa ini terjadi sama saya ya Allah? Marah kita. Saya gak mau ngalamin ini ya Allah. Seolah-olah kita lebih baik dari Allah.
terus-terusan kasih ujian yang berat, gugurin dosa-dosa kita. Karena kesombongan kita di hadapan Allah, seolah-olah hidup kita yang atur. Padahal Allah yang atur hidup kita. Semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan berakhir dengan bahagia selama-lamanya di dalam surga. Meski di dunia kadang-kadang harus kita tebus dengan kehilangan dan kekurangan, dengan pedih dan tangis dan sakit yang itu kita butuhkan untuk menggugurkan dosa-dosa kita karena ibadah kita yang berantakan. Maka mudah-mudahan dari sekarang kita mulai paham bahwa saatnya kita mulai mengenal lagi Allah, saatnya kita kembali lagi kepada Allah, saatnya kita benar-benar sadar bahwa ternyata selama ini sepanjang perjalanan hidup kita, ternyata memang Allah tuh nggak pernah ninggalin kita. Kita yang berkali-kali ninggalin Allah, kita yang berkali-kali lupa bahwa kita ini dalam genggaman Allah, dalam kuasanya, tapi berkali-kali kita mengecewakan Allah dengan marah dengan apa yang sudah Allah atur, padahal pengaturannya tidak pernah salah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya dan syaitan. Kalau misalnya ditanya, saya tahu mungkin ada yang terbesit dalam hatinya, bagaimana cara paling gampangnya kita untuk mengenal Allah dengan baik teh. Karena ini adalah sebuah pertanyaan yang waktu itu mengusik diri saya. Saya pengen banget kenal Allah. Gimana cara mengenal Allah dengan baik? Saya kesana kesini, tapi kalau misalnya itu malah bingung kalau saya nanya sama orang. Benar? Kita lupa bahwa Allah kita jadi hamba, terutama di akhir zaman ini. Bukankah Allah kasih kita kemuliaan sebagai umat terbaik, umatnya Nabi Muhammad SAW? Ada sebuah mukjizat yang diberikan kepada Nabi, yang itu isinya perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang isinya adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya Al-Quran. Kita suka lupa gimana caranya kenal Allah, gimana caranya nyari, gimana caranya tahu gimana Allah ngatur kita, gimana caranya tahu tentang bagaimana cara Allah cinta sama kita. Allah sendiri yang memuliakan kita, umat Nabi Muhammad SAW, dikasihnya Al-Quran, yang itu mukjizatnya Nabi, tapi Nabi tinggal kita bisa menggunakan Al-Quran dalam kehidupan kita. Kurang beruntung apa? Kurang dalam mencari Allah. Sedangkan kita nggak perlu cari apapun, nggak perlu cari siapapun, cari Allah, maka kita akan mendapatkan segalanya. Ketika kita kehilangan Allah, maka kita akan kehilangan segalanya. Jadi sebelum nanti ini apa ada tanya jawab? Ada tanya jawab? Saya akan membacakan sebuah hadis qudsi yang ini sebuah hadis qudsi yang menurut saya sangat indah, yang harusnya kita ingat, karena sejatinya ketika kita nggak tenang dalam jalani hidup, kita hanya butuh cari Allah, temukan Allah dimanapun kita berada, terutama di setiap ibadah-ibadah yang Allah perintahkan sama kita. Jadi dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, karena kalau hadis qudsi itu Allah yang menyampaikan lewat Nabi. Jadi Allah bilang sama kita lewat lisan Nabi, wahai anak Adam, jangan pernah engkau takut kepada siapapun yang memiliki kekuasaan selama kekuasaanku masih ada. Dan ketahuilah kekuasaanku tidak akan punah selamanya. Wahai anak Adam, jangan pernah engkau takutkan kesempitan rezeki, karena perbendaharaanku penuh dan perbendaharaanku tidak akan pernah habis selamanya. Janganlah engkau meminta kepada aku sementara engkau memiliki aku. Jika engkau mencari aku, engkau akan aku. Dan jika engkau kehilangan aku ciptakan, maka janganlah engkau bermain-main, dan aku juga telah tetapkan rezekimu, maka janganlah engkau penatkan ragamu. Demi kemuliaan dan keperkasaanku, jika engkau ridho terhadap pembagianku, maka aku akan tenang di sisi. Dan jika engkau terhadap
bebankan kepadamu berlari-lari mengejar dunia, hewan buas yang mengejar mangsa. Apa selain yang telah aku tetapkan? Karena ingat Bu, ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Aku ciptakan 7 langit dan 7 bumi, dan aku tidak berat, tidak susah dalam menciptakan anak. Jangan pernah engkau meminta rezeki esok hari sebagaimana aku tidak pernah minta amal kepadamu esok hari. Karena sejatinya kita yang butuh beramal. Kita sholat nggak sholat Bu, Allah tetap maha raja. Kita sholat nggak sholat, Allah tetap maha mulia. Kita sholat nggak sholat, Allah tetap maha kuasa. Wahai anak Adam, aku sungguh mencintaimu. Allah bilang langsung, Nabi bilang sama kita, wahai anak Adam, aku sungguh mencintaimu. Maka atas hakku di atasmu, cintailah aku. Allah bilang sama kita, cintai aku, cinta sama Allah. Tapi kadang-kadang kita yang cintanya berlebihan sama orang lain, sama harta, sama kesehatan, sama kekayaan, melebihi kecintaan kita sama Allah. Padahal Allah udah bilang cintain aku, karena aku cinta sama kamu. Oh, udah pilih kita. Allah udah pilih kita, Bu. Saya ulangin. Allah bisa aja pilih orang lain yang lebih baik dari kita. Kita dimatiin tiba-tiba. Bisa. Tapi Allah kasih umur lagi. Allah kasih modal lagi. Allah gak matiin kita. Dan mudah-mudahan kita nanti mati, meninggal dalam keadaan Allah ridho. Dalam keadaan pulang tanpa membawa dosa. Itulah sebabnya ujian itu datang terus. Biar kita pulang tanpa membawa dosa, kata Nabi. Jadi yang tenang, ada Allah. Allah gak pernah kemana-mana. Allah sama kita terus. Kita yang kemana-mana. Kita yang gak mencari Allah. Kita yang gak nemuin Allah. Karena begitu banyak kesalahan dan dosa yang menutupi hati kita. Karena setan yang membuat dunia ini seolah-olah indah buat kita. Seolah-olah tempat kita tinggal selamanya. Padahal tempat kita meninggal. Jadi yang ada Allah, bahagia. Jadi coba saya sapa ibu-ibu semuanya. Kalau saya bilang majelis taklim as-samara, apa kabar hatinya? Nanti jamaah jawab, yang tenang ada Allah, yang sabar ingat surga, insya Allah bahagia. Bisa? Bisa? Bisa ya? Tes. Majelis taklim as-samara, apa kabar hatinya? Yang tenang ada Allah, yang sabar ingat surga, insya Allah bahagia. Sekarang ke diri sendiri, namanya siapa? Sebutin namanya kayak saya. Kalau gini aja deh, hai aku, coba bilang, hai aku, dengerin ya, yang tenang ada Allah, yang sabar ingat surga, insya Allah bahagia. Coba panggil dirinya sendiri nih yang suka ngelemahin dirinya sendiri nih, ya kan? Coba bilang, panggil dirinya sendiri. Coba saya mau dengar. Aku yang tenang ada Allah, yang sabar ingat surga, insya Allah bahagia. Bisa ya? Jangan lagi merasa lemah, jangan lagi merasa gagal, karena Allah selalu sama kita. Yang tenang ada Allah, yang sabar ingat surga, insya Allah bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita simak bersama tausiah, uraian, penjelasan dari Umi Dadari yang begitu membuat kita muhasabah, begitu membuat kita merasa, ya Allah, selama ini kita ini banyak ngeluhnya, dikasih ujian sedikit kita langsung merasa, ya Allah, salah apa aku ini, dicoba lagi,
Nanti sudah berlalu dikasih ujian lagi. Ya Allah, ada apa lagi ini? Kok kami dicoba lagi? Itu kalau saya Bu ya. Kalau panjenengan semua insya Allah sabar dan kuat, tidak pernah mengeluh. Amin. Amin. Baiklah bunda-bunda semuanya yang dirahmati Allah, untuk menyambung dari apa yang beliau sampaikan, kita ada waktu sekitar paling lama 15 menit untuk tanya jawab dari bunda-bunda semuanya. Barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan berupa sharingnya atau pertanyaan-pertanyaan yang belum dijelaskan oleh Umi Indah dari untuk pertanyaannya satu orang langsung dijelaskan atau kita Ya, satu-satu aja ya. Oh, satu-satu ya Bu ya. Jadi nanti kita lihat waktunya. Kalau dalam waktu 15 menit ternyata hanya 2 orang, ya berarti maaf untuk 2 orang saja. Oleh karena itu, monggo kesempatan pertama, siapa bunda-bunda yang akan mengajukan pertanyaan? Ibu, Silakan bunda, bisa angkat tangan barangkali yang belakang. Ada Bu Dina mungkin yang di belakang, yang di tengah, yang di depan, yang di luar. Monggo. Nikah tuh mau nanya tuh. Oh, jauh di belakang ya. Iya, Tanya. Tadi sampai mana mau nanya? Monggo bunda, kalau di belakang bisa agak maju dulu. Oh iya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Umi, Ya. saya mau tanya, kalau ada cobaan itu kenapa kok rasa saya itu lama banget itu selesainya? Apa saya kurang ibadahnya? Gimana? Iya. Terima kasih Umi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi saya udah jelaskan dan mengingatkan kita semuanya. Ketika diuji, bukan tentang kapan selesainya. Memang kadang-kadang terasa lama sekali. Padahal dunia ini cuma sekejap, ya kan gitu. Kalau saya sering menasehati diri saya sendiri, jalanin aja, sabarin aja sampai kapan, sampai mati. Karena kita nggak pernah tahu meninggalnya kapan. Kenapa terasa sangat lama? Karena sebenarnya Allah itu menguji bukan tentang waktu. Bukan tentang waktu, karena tadi sudah jelaskan bahwa ketika diuji bukan tentang kapan selesainya. Kenapa itu terasa lama? Kenapa kita diuji sepanjang itu? Kalau tadi ujian terjadi akibat dosa, masalah terjadi akibat dosa, jadi selama ujian itu berlangsung, banyaklah melakukan hal-hal yang bisa menggugurkan dosa. Karena kalau soal solusi, soal jawabannya, soal jalan keluarnya, itu Allah yang akan kasih kadang-kadang lewat arah yang tidak disangka-sangka. Jadi ketika diuji kadang-kadang kenapa terasa lama? Biar nggak terasa lama, sibukkan dengan hal-hal yang bisa menggugurkan dosa. Gimana caranya? Sholat tobat, banyak istighfar, banyak amal solih. Lakukan amalan-amalan sunnah setelah yang wajib. Sibukkan diri dalam melakukan kebaikan, karena kata Allah perbuatan baik bisa menghapus perbuatan buruk. Semua amal-amal pahala bisa menghapus dosa. Jadi kalau tadi semua ujian musibah terjadi akibat dosa, dan ketika diuji bukan tentang kapan selesainya, maka ketika diuji biar nggak terasa lama dan nggak terasa berat, sibukkan diri dalam melakukan amal-amal solih. Biar ketika ujiannya selesai, pahalanya didapat, surganya juga dekat. Ingat sekali lagi, coba bilang sama diri sendiri, hai aku. Nanti kalau diuji jangan ngeluh lagi ya. Bukan tentang kapan selesainya. Kita berjuang ya. Banyakin amal solih. Biar cepat datang pertolongannya. Semangatin diri sendiri Bu ya. Kadang-kadang kalau ada masalah curhatnya salah juga malah jadi bahan gibah. Semangatin diri sendiri. Kalau ada ujian lagi bukan tentang kapannya, tapi tentang apa yang bisa kita lakukan, amal-amal soleh apa selama ujian itu berlangsung, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ibu-ibu suka bikin jurnal nggak sih?
Ada yang suka bikin jurnal, bikin rencana kegiatan dari subuh sampai mau malam lagi. Hari ini saya mau misalnya duha baca Quran taklim. Oke, nanti duhur, habis duhur selipin dulu deh zikirnya segini, baca Qurannya segini. Habis itu saya mau silaturahim misalnya. Habis itu, jadi bikin rencana amal-amal soleh kita hari ini, dan itu diniatin dari subuh. Kalau syukur-syukur bisa kelakuan semuanya. Kalaupun enggak, udah jadi pahala. Minimal kita punya guideline, punya panduan amal-amal soleh yang akan kita lakukan hari itu. Apalagi kalau lagi ada ujian, Bu. Karena kalau enggak kita akan gabut, pikiran kita akan kemana-mana, adanya tambah sedih, tambah sengsara bawaannya. Tapi kalau kita dari pagi udah tahu kita mau ngapain aja, maka kita akan punya panduan apa amal-amal soleh akan kita lakukan hari itu. Jadi hati ini nggak sibuk untuk meratapi nasib, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ternyata sama seperti kalau kita sedang menunggu panggilan waktu ujian, apa mau sidang tesis atau sidang skripsi. Itu kan kita mau diuji, rasanya aduh lama sekali nunggunya ujian dan nggak selesai ini ya sidangnya gitu. Seperti itulah kita menjalani ujian ya. Jadi nggak selesai lama sekali gitu. Ternyata memang harus diisi dengan amal solih supaya rasa galaunya bisa hilang. Baiklah, untuk penanya kedua kami persilakan. Monggo Bina, itu ada yang kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita tahu kalau ujian itu sudah kita lewati? Terima kasih. Iya. Cara mengetahui ujian itu sudah kita lewati adalah ujiannya ada masalah dan masalahnya itu selesai. Ada jalan keluar, berarti ujiannya itu sudah selesai. Tapi jangan seneng dulu. Habis itu ada ujian lagi. Ujian apa? Ujian kenikmatan, karena masalahnya selesai. Bisa nggak nambah amal pahala, amal ketaatannya ditambah lagi. Habis itu jangan terlalu kesenangan juga. Ada ujian lagi nanti, ya kan gitu. Ujian kesabaran, ya kan gitu. Hal yang nyusahin lagi, nanti selesai lagi gitu. Jadi kapan kita tahu ujian kita selesai gitu? Ketika dikasih masalah dan masalah itu selesai. Kalau secara keseluruhan, karena ujian kita ini banyak, Bu, ya kan? Karena apa? Karena dosa kita juga banyak, dan surga itu bertingkat-tingkat gitu. Dan kapan sebenarnya kita ini benar-benar selesai dari seluruh ujian dan masalah kita? Ketika malaikat maut mencabut nyawa kita. Ketika kita meninggal, selesai. Sesuai sama yang Allah kasih tahu di Al-Anbiya 35. Setiap jiwa akan merasakan mati, dan kita akan diuji dengan kebaikan dan keburukan, dan kepada Allah sebagai ujian, sebagai fitnah, dan kepada Allah kita dikembalikan. Berarti selama masih hidup, itunya ujian. Pengen ujiannya semuanya selesai, nggak diuji-uji lagi. Siap mati sekarang? Bingung. Ya, saya tanya lagi ibu-ibu, langsung shock gitu ya pertanyaannya. Kalau misalnya kita diuji, pengen selesai semuanya nih ujiannya, capek diuji terus. Oke, sudah siap mati sekarang? Belum. Berarti masih siap menerima ujian ya? Berarti nanti kalau ada ujian, jangan lagi menganggap ujian itu sebagai sesuatu hal yang menakutkan. Biar kita tetap tenang, karena kita akan terus diuji sampai kita mati, kata Nabi, sampai kita pulang tanpa membawa dosa. Nanti kalau ada ujian, pandanglah ujian sebagai tanda cintanya Allah. Ujian nih, langsung ujianku adalah jalan hidayahku, ujianku adalah jalan surgaku, ujianku adalah jalan taubatku, ujianku adalah jalan bahagiaku. Jadi kita menyemangati diri kita sendiri, sehingga tidak melihat ujian sebagai sesuatu hal yang menakutkan. Bukankah semuanya sudah hafal? Kata Nabi, kalau Allah cinta, Allah uji. Jadi kalau Allah cinta, kalau Allah ada yang diuji, jangan lagi takut, jangan lagi khawatir. Ya Allah lagi cinta. Ketika Allah menyatakan cintanya lewat ujian, jawablah dengan hijrah. Karena ketika diuji,
ada dosa, ada yang harus kita perbaiki, harus kita gugurkan. Cara menjawabnya hijrah, perbaiki diri, lakukan yang Allah sukai, lakukan yang Allah cintai, lalu istiqomah agar kita nanti pulang tanpa membawa dosa dan berjumpa dengan Allah di dalam surga. Jadi sekali lagi saya ulangi nih, di garis bawahi kalau ada yang nyatet, ketika Allah menyatakan cintanya lewat ujian, jawablah dengan hijrah. Ya, berarti ada yang harus kita perbaiki dalam diri kita, ada yang harus kita perjuangkan amal-amal soleh sebelum kita meninggal. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, masih bisa satu penanya lagi, Bu. Monggo. Mungkin bunda-bunda yang ada di ruang VIP ini ada yang ingin disampaikan? Oh ya, kalau gitu di belakang aja, yang di VIP tidak ada yang tanya karena orang pertama yang paling paham rupanya ya. Monggo yang di belakang atau yang di tengah masih ada? Yang ujiannya Oh masih ada, ini monggo. yang di depan ujiannya sudah teruji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita diuji kan kita harus mendekatkan diri kepada Allah ya Umi. Sedangkan di kehidupan bermasyarakat kan kita juga harus baik hablum minallah wa hablum minannas gitu kan. Untuk takwa, untuk kita menuju takwa itu kan kadang jalannya itu nggak mudah gitu kan. Banyak sekali kalau kita seperti ikut majelis taklim, seperti apa itu banyak cemoohan dari arah manapun. Terus gimana apa yang harus kita lakukan gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang jalan surga itu jalan yang berliku, jalan yang penuh dengan tantangan dan ujian, jalan takwa, jalan yang penuh dengan segala hal yang kadang-kadang membuat hati kita itu menjerit ya kan gitu. Kadang nggak enakin banget sih, aku ini cuma mau bener ya kan gitu, aku ini cuma mau baik aja ya kan sih, aku ini cuma main ke surga, susah banget sih kan gitu ya. Bahkan kalau taklim aja gitu, cuma orang gitu kan, dia soalim lo ya kan, ini si paling surga ya kan gitu ya. Ingat, bahagia kita bukan dari lisan orang lain. Saya ulangi, bahagianya kita bukan dari lisan orang lain. Surganya kita bukan dari lisan orang lain. Capek kalau dengerin lisan orang lain. Orang cuma bisa ngomong sebatas ucapannya. Dan itu bukan urusan kita. Justru kalau kita masih sedih ketika ada orang yang cemooh kita, ada yang hina kita, berarti niat kita belum karena Allah. Karena sejatinya fokus kita hanya Allah. Allah senang kok saya ngelakuin ini. Allah senang saya kajian. Allah senang saya hijrah. Ya udah, fokus saya Allah. Kalau ada orang yang senang sama saya, kan urusan saya. Bahagia saya bukan dari lisan mereka. Bahagia saya ketika saya membahagiakan Allah. Jadi fokusnya Allah senang kalau saya melakukan ini, maka saya lakukan. Kalau ada orang yang senang, bukan urusan saya. Kan gitu. Jadi fokus ke yang penting Allah senang saya melakukan ini. Kalau ada orang yang nggak senang sama melakukan ini, sama perbuatan yang saya lakukan, fokus saya adalah menyenangkan Allah, bukan menyenangkan hati orang lain gitu. Meskipun misalnya kayak memang kadang-kadang tuh Allah kasih ujian istiqomah lewat orang-orang yang berusaha menggagalkan kita untuk istiqomah. Dan kita nggak boleh membenci orangnya. Gak boleh benci orang. Kenapa? Dia begitu atas izin Allah untuk menguji kita. Kita butuh orang-orang yang jahatin kita. Kita butuh orang-orang yang mencemooh kita, menghina kita. Kenapa? Karena kita butuh tambahan pahala. Tetap dia sebagai seseorang yang Allah kirim untuk menguji kita istiqomah atau enggak. Dia hanya alat, dia hanya sarana dari Allah untuk menguji apakah kita istiqomah atau enggak. Tatap dia penuh cinta. Kamu datang disuruh Allah kan buat menguji aku istiqomah apa enggak. Kamu datang jadi sabar aku kan, karena sabar itu pahalanya tanpa batas, dan memaafkan pun pahalanya tanpa batas. Dan bahagia pun bukan tergantung dari lisan, tapi dari Allah, kesenangan Allah Subhanahu wa taala, Allah. Tapi jangan bilang gitu depan dia, teribut ya kan. Ini buat kita sendiri ya kan gitu. Buat diri kita sendiri ya kan gitu. Jadi kita melihat orang siapapun dia, sebenarnya tuh nggak ada orang jahat sama kita kok. Jadi kita nggak kebencian, nggak ada orang jahat sama kita sebenarnya. Mereka cuma berbuat baik dengan cara yang lain. Mereka bikin berbuat baiknya dengan menambah catatan pahala buat kita dan nolong kita nanti di akhirat. Ya kan? Kita nggak pernah tahu barangkali dari
kejahatan dia dan kita maafin, ternyata itu yang bikin sebuah pintu di dalam surga, nyuruh kita masuk. Kenapa? Karena kamu pernah maafin dia. Dan kamu benar-benar nggak merasa itu sebuah kejahatan, kamu tiba-tiba maafin dia aja dengan semangat tulusnya, ya udahlah biarin aja. Tapi dia tuh jahat banget tuh sama kamu gini bla bla bla, temen kamu udah ngomporin. Tapi udahlah biarin aja, maafin aja. Ternyata amalan itu yang bikin ada sebuah pintu di surga yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang mudah memberikan maaf. Jadi kita nggak, kalau kita ingat itu kita nggak punya kebencian sama orang lain, karena sejatinya orang lain adalah jalan surganya kita juga. Apapun yang dia lakukan, nggak ada orang yang jahat sama kita. Dia berbuat baiknya itu di dunia. Ada yang orang berbuat baik di dunia dan di akhirat, ada yang nggak berbuat baik di dunia tapi dia baik di akhirat. Jadi baik juga karena fokus kita adalah akhirat. Kalau kita punya konsep ini, nggak akan benci sama orang sejahat apapun dia. Kayak mau dibunuh orang, bu, ya kan disantet berkali-kali nggak kelihatan lah ya kan. Keruan kita berantem lah ya kan gitu. Ini kirimnya sihir terus gitu. Tapi saya pikir, alhamdulillah kalau sekarang saya bilang kata kesel nggak, benci nggak, gimana rasanya? Alhamdulillah. Kalau bukan karena dia, saya nggak akan lupa jalan tauhid. Saya nggak akan tahu gimana caranya rukyah syariah. Saya nggak tahu gimana caranya dekat sama Allah lewat Quran. Saya nggak akan cerita sama semua orang bahwa apapun yang terjadi sama masih bisa sholat, insya Allah semuanya baik-baik aja. Ternyata dalam seberat apapun dan sejahat apapun yang orang lain lakukan sama kita, ternyata tetap ada jalan surganya. Pasti ada hikmah, pasti ada hikmah. Pagi ini sebelum saya tutup, saya mau bacain sebuah tulisan dari buku Yang Tenang Ada Allah. Ya, halaman 157. Ambillah pelajaran dari apa yang sudah kita lewati. Sadar nggak sih bu, kadang-kadang kita ini udah suruh belajar nggak belajar, ya kan? Ambillah pelajaran dari apa yang sudah kita lewati. Hidup adalah sejarah. Cobalah mengambil hikmah dari apa yang orang lain alami dan apa yang kita alami. Berjuanglah dengan segala yang dititipkannya kepadamu. Hadapi dan jalani dengan segala yang dimampukannya kepadamu. Bertahanlah karena satu tujuan. Berjuanglah karena satu tujuan. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga. Yang keenam ada Allah. Karena kalau kita bertahannya enggak karena Allah, kalau kita bertahannya enggak karena pengen ketemu sama Allah, percayalah semuanya akan gagal. Allah akan hancurkan lagi, Allah akan gagalkan sampai kita benar-benar bertahan menjalani hidup ini, berjuang dalam hidup ini untuk terus melakukan segalanya karena kita pengen ketemu sama Allah. Allah Alhamdulillah, demikian pertanyaan-pertanyaan yang ternyata hanya 3 yang bisa menyampaikan pertanyaannya, dan semoga kita diberikan kesempatan yang lain yang bisa bertemu kembali dengan Umi Indadari. Amin. Dan kita bisa berdiskusi bersama lagi. Amin. Dan kami sampaikan terima kasih kepada Umi Indadari atas nasihat-nasihatnya untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya bisa naik kelas ya. Amin. Karena kata beliau tadi, kalau kita bisa naik kelas ketika kita selesai satu ujian dan itu menjadikan kita lebih baik atau meningkat ketakwaan serta keimanan kita kepada Allah. Kalau ternyata tidak bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah, berarti kita belum naik kelas. Mungkin ujiannya lebih berat lagi ya. Na'udzubillah min dzalik. Dan semoga kita bisa melewatinya. Amin. Saya ingat sesuatu, saya pengen banget ngasih tahu. Iya, mau sebelum pulang ya. Kita sedang menulis sejarah untuk kita bicarakan nanti di dalam surga. Kita sedang menulis sejarah terbaik dari kisah-kisah hidup kita sekarang untuk kita bicarakan nanti di dalam surga. Jadi berikan kisah terbaik yang tidak akan kita sesali nanti di akhirat. Ingat, kita sedang menulis sejarah kita masing-masing. Di surga itu salah satu kenikmatannya ngobrol-ngobrol. Tentang apa? Tentang perjuangan kita di dunia, pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jemaah, masuk dari saya sendiri, tulislah kisah terbaik yang semoga nanti di dalam surga kita akan saling cerita tentang perjuangan kita di dunia. Jangan bikin cerita yang bikin kita nyesel di akhirat. Semoga Allah tolong kita, semoga Allah terus berkahi kita, membuat kisah terbaik yang akan kita syukuri di dalam surga. Amin. Amin. Allahumma amin.
Masya Allah. Semoga kita semua nanti di surga bisa ngobrol-ngobrol bersama beliau, bersama Umi Indah Dari. Dan kita semua yang ada di sini bisa saling memberikan kesaksian tentang amal solih kita, sehingga kita bisa Allah berikan tempat di surga bersama-sama. Karena dunia ini adalah tempat kita meninggal, bukan tempat tinggal. Begitu ya Umi ya. Tempat tinggal yang sebenarnya yang kekal adalah nanti di surga. Baiklah bunda-bunda semua yang dirahmati Allah, untuk acara selanjutnya adalah pemutaran video atau kaleidoskop seputar safari. Oh tidak jadi. Nanti udah mau tuhur nggak apa-apa. Oh gitu. Oh apa berarti ini di cancel nggih? Iya, Untuk di-cancel pemutaran dulu. video. Soalnya mau tidur nanti. Oh iya. Iya. Oh iya, baiklah bunda-bunda, maaf ternyata pemutaran video safari dakwah beliau di cancel, dan insya Allah kita akan bisa melihat di event-event berikutnya atau di media sosial dakwah yang telah beliau sebarkan untuk kita semuanya, karena media sosial itu bukan media ghibah ya, tapi media dakwah untuk kita semuanya, untuk menjadikan kita lebih baik lagi. Dan sebagai penutup acara mungkin Ustazah Umi Indah Dari bisa memimpin doa untuk kita semuanya. Monggo kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Bidzal jalali wal ikram, ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal jannata wal firdaus. Amin ya Allah. Wa ma qurraba ilaiha min qawlin aw amalin. Amin. Wa na'udzubika minan nar. Wa ma qurraba ilaiha min qawlin aw amalin. Allahumma inna nas'alukal husnal khatimah. Amin. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Amin. Allahumma inna nas'alukal ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minadh shalihin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Afu ya Tawwab. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa kami yang dulu, dosa kami yang sekarang, hingga dosa kami yang akan datang. Karena kami begitu lemah ya Allah, kami tidak bisa menjamin apakah diri kami bisa lepas dari dosa di masa yang akan datang. Bahkan diri kami sekarang pun begitu hina di hadapan-Mu, begitu banyak dosa, namun Engkau begitu baik menutupi aib-aib dan dosa-dosa kami di hadapan orang-orang yang bersama kami. Maka begitu butuhnya kami kepada Engkau ya Allah untuk mengampuni dosa-dosa kami. Engkau yang Maha Pengampun, kami yang penuh dosa sangat butuh sekali Engkau gugurkan segala kesalahan kami, karena kami ingin berjumpa denganmu di dalam surga. Bukankah mustahil kami bertemu denganmu jika ada masih setitik dosa dalam hati kami? Apalagi dosa kami ini banyak ya Allah, namun kami kadang lupa. Maka ampuni dosa kami yang kami ingat maupun yang kami lupa, yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari, yang kami lakukan berulang-ulang, yang kami jatuh bangun untuk meninggalkan itu namun selalu gagal. Tapi kami tahu Engkau yang Maha Pengampun yang akan selalu membantu kami untuk meninggalkan segala dosa dan kemaksiatan yang kami lakukan sendiri maupun beramai-ramai, yang kami sadari maupun tidak kami sadari ya Allah. Maafkan kesombongan kami yang kadang-kadang salah dalam menerjemahkan takdir-Mu, seolah-olah hidup ini harus sesuai dengan maunya kami. Maafkan kami yang selalu gagal menerjemahkan takdir bahwa ujian-Mu itu adalah tanda Engkau cinta. Begitu besar cinta-Mu kepada kami ya Allah. Dan maafkan kami yang kadang-kadang menjawab cinta-Mu justru dengan amarah, justru dengan kebencian, justru dengan hal-hal yang membuat Engkau kecewa. Tapi lagi-lagi hari ini Engkau buktikan cinta-Mu
hari ini kami kembali menemukan jalan cahaya-Mu, merasa begitu dicintai dengan Engkau ya Allah, merasa begitu disayangi oleh Engkau. Terima kasih untuk persinggahan-Mu di hati kami hari ini ya Allah. Dan jangan tinggalkan kami sedikit detik pun tanpa cinta dan pertolongan-Mu. Maafkan kami yang sering meninggalkan-Mu dan melalaikan-Mu. Maka tolong kami ya Allah, kami sadari kami butuh pertolongan-Mu dalam melakukan amal-amal soleh dan melakukan hal-hal yang membuat Engkau lebih mencintai kami lagi. Tumbuhkan rasa cinta kami terhadap Engkau dan kumpulkan kami bersama orang-orang yang mencintai-Mu agar setiap hari kami terus merasakan jatuh cinta kepadamu. Bukankah orang yang jatuh cinta tidak akan merasa sedih atas apapun yang dia lakukan atau atas apapun yang orang lain lakukan? Maka jadikan kami orang yang selalu mencintai-Mu. Jaga suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, keluarga kami, karena Engkau sebaik-baik penjaga dan sebaik-baik pelindung. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang di dunia dan sampai ke surga. Karena kami paham benar ada orang-orang yang bersama di dunia tapi berpisah di akhirat. Maka jaga kami dan keluarga kami untuk sama-sama menjadi orang yang taat, yang Kau satukan di dunia, Engkau kumpulkan juga di dalam surga. Juga majelis taklim As-Samara ini ya Allah, berkahi mereka, berkahi semua pengurus dan jamaahnya, berikan keistiqomahan, tumbuhkan rasa cinta dan tumbuhkan rasa kasih sayang yang besar, karena surga itu terlalu besar untuk dimasuki sendirian. Ajak mereka semua ya Allah untuk bersama-sama berlomba untuk mendapatkan surga-Mu. Berkahi mereka dengan rahmat-Mu. Gagalkan ketika berbuat maksiat, sulitkan dalam berbuat dosa, dan selalu mudahkan dalam berbuat amal soleh. Jika ada yang sedang sakit, mohon sembuhkan. Jika ada yang sedang terlilit hutang, mohon lunaskan. Jika ada yang sedang bersedih, cabut kesedihannya ya Allah, gantilah dengan hal kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang akhir ya Allah, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Gaza, di Palestina ya Allah. Kuatkan mereka ya Allah dan beri kemenangan. Jadikanlah kami orang-orang yang terus ikut terlibat dan ikut berdoa dan ikut berjuang dengan apa yang kami mampu. Jadikan anak keturunan kami orang-orang yang ikut membebaskan Masjidil Aqsa. Dan undang kami ya Allah untuk bersujud di Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad ya mujib sahirin wa salamun ala mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Umi Indadari atas doa-doa yang kita panjatkan. Semoga Allah mengijabah apa yang kita permohonkan dan semoga Allah menjawab apa yang kita minta. Bunda-bunda semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah acara taklim kita pada hari ini telah usai. Semoga pada hari ini menjadi salah satu event yang bisa kita ambil hikmah agar kita menjadi insan atau pribadi yang senantiasa semakin baik dan semakin baik untuk menjadi hamba Allah. Dan dari kami selaku pembawa acara, saya Agustin, apabila ada kesalahan mohon maaf. Dan kami sampaikan terima kasih banyak juga kepada Sofa INH yang telah memfasilitasi safari dakwah Umi Indadari, dan juga dari program sedekah Kops Squad yang kita juga bisa menyalurkan sedekah dan infak kita melalui program ini, juga kepada MT As-Samara yang telah menjadi fasilitator pada pelaksanaan kajian pada hari ini. Dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya akhiri dengan salam, saya kasih pantun sejenak. Jalan-jalan ke Kota Batu, jangan lupa beli sepatu. Semoga kita rukun selalu agar ukhuwah tetap menyatu. Tanam kecipir, tanamlah di ladang. Jagalah zikir agar hati tetap tenang. Kupas buah-buah kedondong. Jika saya ada salah, maafin dong. Terima kasih banyak dari kami. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga Allah memberikan kita kesehatan
Semoga Allah memberikan kesehatan, kebahagiaan, ketenangan kepada kita semuanya, terutama untuk iman dan takwa kita selalu meningkat dan meningkat terus. Dan kepada bunda-bunda yang hadir di sini mendapatkan makan siang gratis yang bisa dinikmati dari Chef Nita Ibu Heni Sutrisno selaku Direktur dari Majelis Taklim As-Samara. Masakannya spesial, soto Solo katanya. Semoga berkenan untuk menikmatinya. Apabila ada kurang asin dan kurang manisnya mohon dimaafkan. Dan kepada Umi Dadari bisa bersama timnya untuk makan siang di tempat yang telah kami sediakan. Dan kita akhiri bersama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.